Akhirnya San Mori lagi guys. Sebenarnya bukan San Mori lagi sih, lebih tepatnya record lagi. Kalau San Mori sih dari minggu-minggu kemarin juga San Mori terus ya. Cuma emang saya tidak tahu kenapa ya, saya tidak sadar gitu. Seperti di apa ya, nggak tahu lah. Pokoknya kayak nggak sadar aja gitu. Kalau udah selama itu gue nggak upload tentang San Morian gitu ya. Pasti banyak dari kalian juga yang sudah menanti-nanti. Tapi ya sekali lagi saya minta maaf ya, sudah selama itu nggak bikin video per San Morian lagi ya. Jadi kali ini gue lagi mau San Mori di hari Minggu pagi seperti biasa, iyalah ya. Jadi San Mori buat kalian belum tahu itu adalah singkatan dari Sunday Morning Ride. Karena masih suka ada yang bertanya-tanya ya, kadang di kolom komentar gue, San Mori itu apa? San Mori itu adalah Sunday Morning Ride ya. Gue kasih tahu lagi. Jadi berhubung udah cukup lama juga saya tidak bikin video San Mori. Terakhir itu 6 bulan lalu pakai ZX10 gue. Itu juga San Mori pas di Bandung yang gue ke Lembang. Terus sebelumnya lagi, mundur lagi, itu 8 bulan yang lalu, itu juga pakai motor pinjaman dari Biker Second Sport, Ducati Panigale V4. Sebelumnya lagi udah lebih lama lagi, kayaknya udah sekitar 10 bulan lalu gue bikin video San Mori di Jakarta pakai motor gue sendiri cuy. Jadi kayak gue nggak, tanpa gue sadari aja gitu. Padahal kan dari kemarin tetap bikin video aja gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa kayak nggak tahu deh. Gue juga nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata ya, intinya begitulah. Kali ini kita mau bersenang-senang di hari Minggu pagi, kita mau muter-muter. Dan by the way ini gue keluar cukup pagi. Sebenarnya udah lebih pagi dari ini sih tadi, tapi gue kayak agak lama. Ya biasa, prepare kamera. Plus tadi gue nempelin itu dulu guys. Tadi gue nempelin tank pad dulu. Gue ngeri nih motor ini gue pakai kalau belum ada tank padnya. Berhubung di video sebelumnya kan gue habis nyabutin dekalnya kan, jadi otomatis tank padnya juga kecabut. Dan tadi baru aja gue tempelin lagi. Waduh ini gelap banget cuy. Jadi San Mori sekarang itu agak berbeda ya dengan San Mori 1 tahun atau 2 tahun lalu. Bedanya apa? Jadi kenapa gue akhir-akhir ini tuh sering keluar kayak jam segini gitu loh, habis subuhan, bener-bener habis subuhan langsung berangkat. Bahkan tadi gue subuhan aja pas belum azan. Gue udah subuhan dulu ya kan. Pas gue buka Google, gue cari jam berapa hari ini, ternyata masih belum azan cuy. Jadi saking semangat itu ya untuk riding. Jadi kenapa gue akhir-akhir ini sering lebih pagi ridingnya itu karena sekarang itu udah rame banget, parah jalanan ya. Kalau misalnya kita berangkat udah sekitar jam 6 lah, kita nggak ngomong siangan lah, jam 6 aja gitu ya, itu udah rame banget. Nanti kalian bakal lihat sendiri deh gimana kondisi jalanan di Jakarta pagi hari Minggu gitu ya. Nanti kalian bakal lihat sendiri. Sekarang tuh udah bener-bener beda banget, gak kayak dulu. Kalau dulu kita mau keluar jam 6, jam 7 itu masih aman-aman aja cuy, masih kosong gitu jalanannya. Tapi sekarang jangan berharap bro, sekarang setengah 6 pun udah rame. Ini udah hampir setengah 6 nih, bentar lagi juga rame. Jadi kita harus, ya gitulah, kita harus bangun lebih pagi lagi untuk menikmati jalanan yang kosong gitu. Kalau emang lu bener-bener pengen nikmatin riding gitu ya.
cuma sekarang bedanya kalau misalnya terakhir kalian lihat video San Mori gue masih bisa muter-muter Sudirman. Nah, baru beberapa minggu atau udah sebulan lalu ya. Jadi udah di ini lagi guys. CFD tuh udah dikembalikan lagi gitu ya. Kalau waktu itu kan semenjak ada pandemi, CFD tuh ditiadakan ya kan. Makanya kita bisa muter-muter Sudirman. Nah, udah mulai beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir ini CFD udah ada lagi dan kita udah nggak bisa muter-muter situ lagi gitu loh. Jadi ya plus minus sih. Plusnya kilometer jadi nggak gendut-gendut amat gitu kan. Minusnya kita nggak bisa nikmatin jalanan Sudirman yang sangat-sangat enak sekali itu. Jadi paling bisa nikmatin Sudirmannya kalau night ride aja lah. Malam-malam baru kita bisa nikmatin gitu. Oh ya, jadi kali ini setup gua seperti biasa masih dengan Kawasaki ZX-10R gua. Alhamdulillah masih bertahan ya. Masih bertahan dengan motor ini. Setelah gue beli sekitar setengah tahun, mungkin ada kali ya, setengah tahun lebih lah. Dan kali ini gue lagi pakai knalpot dari SC Project seperti video sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton bisa nonton dulu video gue pas ganti knalpot. Sebelum pakai SC itu gue pakai knalpot Akra yang dimana gue emang belum pernah bikin video riding sama sekali pas gue pakai knalpot dari Akra. Sebelumnya lagi gue pakai knalpot dari Aero yang pas ke Bandung. Kayaknya gue sih udah pakai knalpot Aero ya. Gue lupa deh pastinya. Downshift bro. Downshift plus auto bleeper itu sangat menawan ya suaranya. Enak banget didengerinnya. Tapi kalau kemarin pakai Akra nggak begitu bisa mendengarkan nikmatnya downshift bro. Jadi kemarin tuh sedikit recap ya. Kemarin tuh pas pakai Akra, kalau untuk tenaga emang yang gak bohong lah. Sebelum itu kan gue pakai Aero 3/4 kan. Terus habis itu gue pakai Akra full system. Kalau ngomongin dari segi tenaga emang bener-bener jauh dari Aero. Itu tuh bener-bener enak banget tenaganya. Ngisinya tuh bener-bener kerasa banget perbedaannya. Dia bener-bener ngisi banget tenaganya mulai dari bawah, tengah sampai atas. Tapi minusnya itu di suaranya guys. Gue tuh jadi kayak nggak berasa bawa moge gitu ya. Karena tidak ada suaranya bro. Suara tuh bener-bener halus banget. Bahkan kita sendiri yang bawa motor aja kalau misalnya lagi riding kayak gini tuh suka nggak kedengeran gitu loh suaranya. Jadi gue kayak agak kurang gimana gitu pas pakai knalpot Akra itu. Tapi kalau power sih jos parah, nggak ada yang bisa ngalahin kayaknya performa dari Akra itu. Cuma emang gue agak bosan di suaranya aja sih. Makanya kali ini gue ganti knalpot SC Project di mana suaranya itu berisik sekali. Enak banget suaranya, tapi gimana ya? Tipikal 1000 cc bassnya itu tuh beda banget, enak banget bassnya kalau pakai knalpot yang agak berisik kayak gini nih. Nah, kalian bisa lihat nih, ini baru jam berapa ya? Baru jam 4:30 kayaknya, tapi mereka udah taruhin kon tuh di tengah-tengah jalan. Bahkan minggu lalu konnya ada di garis ini nih, di garis jalur ketiga. Jadi emang udah ngeri banget sih kalau mau ke Sudirman pagi-pagi begini ya. Kalau mau mending kayaknya siang sekalian, kayak lebih aman deh, lebih enak gitu maksudnya. Kalau pagi-pagi kayak gini udah ditaruhin kon gitu, jadi ya kita emang nggak bisa begitu nikmatin lah. Dan habis itu setelah pakai Akra, gue memutuskan untuk ganti SC. Sebenarnya lebih ke waktu itu pas mau ganti kayak udah nggak ada pilihan lain sih. Jadi emang ya segitulah, susah untuk nyari knalpot di motor keluaran terbaru ya. Kayak ZX-10 ini kan hitungannya masih keluaran terbaru kan. Jadi emang masih susah banget buat nemuin parts yang emang khusus banget buat Kawasaki ZX-10 ini gitu loh. Jadi itu pun SC juga modelnya sisa yang ini doang gitu. Tadinya gue kayak masih pengen cari-cari model lain, karena kalau misalnya CRT ya udah umum banget lah yang model Coca-Cola kayak gini ya. Gue mau cari model lain tapi emang bener-bener gak ada buat ZX-10. Jadi ya udah, mau nggak mau gue pakai knalpot ini gitu loh. Dan ya cukup puas sih dengan suara dan performanya. Yang anehnya ini knalpot kan 3/4 ya, nggak full system. Tapi untuk tenaganya setelah gue pakai Akra kayak mirip-mirip gitu loh. Jadi gue kayak nggak terlalu merasakan perbedaan yang signifikan gitu setelah ganti ke knalpot SC ini dari knalpot yang
sama Krapovic. Jadi kayak nggak ada masalah gitu. Justru plusnya kita dapat suara yang sangat-sangat nikmat ini gitu. Nah, begitulah kurang lebihnya ya recap selama gua absen tidak bikin motovlog setelah setahun lah, udah kita bilang setahun lah ya. Dan kali ini gue bikin lebih tepatnya sih motovlog pas San Mori gitu ya. Tapi kayaknya gue emang udah nggak pernah bikin motovlog pas pakai ZX-10 deh, kecuali yang pas ke Bandung itu. Ya intinya perbedaannya San Mori dulu sama sekarang ya bedanya itu ada di kondisi jalanannya aja sih. Sekarang tuh bener-bener full padat, rame banget, apalagi semenjak CFD udah ada lagi. Jadi daerah Senayan dan sekitar Sudirman tuh kalau bisa dibilang terkena imbas macetnya lah, karena kan banyak orang yang mau olahraga di sini, ya parkir-parkir mobil dan motor segala macem. Jadi ya cukup padat untuk daerah sekitar Sudirman, seperti itu. Jadi kali ini gue keluar agak pagian supaya bisa nikmatin dan yang ngevlog lebih leluasa lah, lebih enak gitu ya. Kalau misalnya macet kan kayak udah pusing duluan gitu loh. Tapi ya kita lihat nanti gue bakal tetap ngevlog pas siang-siang. Jadi kalian bisa lihat juga gimana kondisinya. Kok becek daerah sini, apakah habis hujan atau habis disiram? Kayaknya sih habis hujan sih. Oh iya, sepertinya habis hujan guys. Waduh, becek sekali ini. Sudirman tuh suka aneh ya. Hujannya tuh kayak cuma di beberapa kawasan doang gitu, setengah-setengah doang. Jadi ada yang daerah sana tuh nggak hujan ya kan, nggak becek sama sekali. Yang daerah sini becek cuy. Kayak bisa segitu bedanya gitu, walaupun deket banget gitu ya. Enggak ada 10 kilo paling dari sana, tapi bisa segitu bedanya. Nah ini mobil dari arah sana juga kayaknya habis kena hujan nih. Waduh, mengerikan sekali. Kita gas dulu yuk sedikit. Nah plus ngerinya sekarang tuh di Sudirman lagi ada pembangunan lagi. Gua nggak tahu kalau yang daerah sini tuh apa, kayak ini revitalisasi jalur busway. Tapi kalau misalnya yang setelah bundaran HI ke arah Monas itu ada pembangunan MRT fase kedua. Jadi emang jalanannya lagi agak-agak nggak serapi biasanya gitu. Backfire-nya, jadi backfire itu keluar setiap gua tutup gas, tapi kan masih agak ngegantung dikit ya gasnya. Nah di situ saatnya backfire keluar tuh. Gue belum pernah ngelihat langsung dari belakang sih, karena emang belum ada yang nyobain motor gua. Jadi gue belum pernah lihat dari belakang seperti apa backfire-nya, apakah gede atau biasa aja. Tapi kalau dari sore sih gede backfire-nya. Aduh. Gila, setiap tutup gas, pas mau buka gasnya lagi itu langsung tak gitu loh. Lutak, lutak gitu. Enak banget suaranya.
Oke, kita keluar aja dari Sudirman, kita muter-muter di kawasan lain. Gue lagi kayak bener-bener nikmatin nih motor banget setelah ganti knalpot tuh, jadi kayak punya motor baru lagi gitu loh. Jadi dari kemarin tuh gue sering banget muter-muter pakai ini motor, terus muternya tuh jauh lagi kayak keliling-keliling karena lagi enak-enaknya pakai ini motor. Terus pakai knalpot SC ini tuh tenaganya kayak lebih rata gitu loh. Jadi kadang tuh karakteristik knalpot beda-beda ya. Dalam artian kalau misalnya knalpot lain yang sebelumnya Acra deh contohnya ya, itu tuh dia agak gimana ya, bukan berebet sih bilangnya, tapi dia tuh kayak agak nahan-nahan tenaga gitu di RPM sekitar segini nih, 4000 sampai 6000 gitu. Dia tuh kayak agak ngendet-ngendet gitu, kayak ada nget gitu loh. Tapi abis masuk ke RPM 6000, dia tuh tenaganya bener-bener langsung keluar banget gitu. Nah, tapi enaknya dari SC Project ini, dia tuh lebih rata gitu. Kalau kita gantungin RPM di 5000, dia tuh nggak bakal ndet-ndetan gitu. Jadi lebih enak gitu di bawahnya, nggak terlalu kasar gitu loh. Kita putar balik. ZX10 tuh gila banget cuy. Mainin gasnya tuh bener-bener ngeri banget kalau misalnya udah tinggi. Enak banget downshiftnya, parah. Oke, kita muter ke Antasari lah. Oh ya, buat kalian yang menanti video Pure Sound pakai SC ini ya, ditunggu aja. Next time gue bakal bikin. Dari kemarin mau keluar malam-malam tuh kayak masih mengumpulkan niat. Karena kalau bikin video Pure Sound menurut gue tuh enaknya kayak pas lagi kosong banget gitu. Nah, untuk dapat kosong banget itu di sekitar jam 2 atau 3 dini hari. Jadi ya next time deh gue bikinin video lezatnya suara si SC Project ini. Lezat. Kita ke bawahin dulu deh kamera yang ini, belum gue pakai karena masih gelap juga. Jadi nanti aja, biar nggak ngalangin speedometer. Gue nggak tahu sih dari tadi ini viewnya tuh udah jelas apa belum sih. Semoga jelas lah ya. Maafkan kalau nggak jelas.
terlalu naik atau terlalu turun karena sudah lama tidak motovlog, jadi aku lupa settingan